Salam sejahtera. Jumpa kembali dalam kuliah pendidikan agama Katolik. Hari ini kita masih melanjutkan pembicaraan di materi yang lalu, yang sudah sempat saya bagikan PPT-nya di Classroom. Hari ini saya mencoba sedikit menjelaskan, terutama terkait dengan makna dari peristiwa-peristiwa Yesus. Kalau kemarin di PPT saya bagikan materi secara umum, Yesus mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Nah, hari ini saya coba menambahkan sedikit dari materi yang sudah dibagikan itu dalam bentuk video pembelajaran ini. Mari kita mengawali kuliah ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih setiamu, atas berkatan penyelenggaraanmu bagi kami. Kami boleh mengalami kasih-Mu lewat perjumpaan secara virtual ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, semoga kami senantiasa dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, dan apapun yang menghalangi kami untuk melakukan tugas pekerjaan kami. Semoga karena kekuatan daripada-Mu sendiri, kami senantiasa dihindarkan dari segala yang jahat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, karena ini secara teoritis, rumusan-rumusan ini sudah saya bagikan di Classroom beberapa waktu yang lalu, sehingga kali ini saya tidak terlalu banyak menceritakan kembali peristiwa-peristiwanya. Saya hanya mencoba menambahkan kurang lebih makna apa yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa Yesus yang digambarkan itu ya. Jadi yang secara teoritis silakan nanti bisa dibaca kembali. Ini yang pertama, makna dari peristiwa Yesus yang lahir di tempat yang sederhana, ya, kemudian dikunjungi oleh para majus dari timur. Yang pertama, peristiwa bahwa Yesus lahir di tempat yang sederhana itu dapat dimaknai bahwa sejak semula Yesus ingin agar kedatangannya itu mau menyentuh hati orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang miskin, orang-orang papa. Kemudian hal yang kedua, pada peristiwa kelahiran Yesus itu juga Yesus dikunjungi oleh bayi Yesus itu dikunjungi oleh 3 sarjana dari timur. Peristiwa ini dapat kita lihat bahwa sejak semula Yesus menghendaki supaya kedatangannya itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi ia memanggil semua bangsa, termasuk orang-orang bukan Yahudi, untuk menerima kabar gembira daripadanya. Jadi kalau kita bilang Yesus itu orang Yahudi, dia datang hanya untuk orang Yahudi, enggak juga. Itu buktinya dari awal kehadirannya Yesus di muka bumi, dia sudah menghadirkan 3 orang majus dari timur. Itu mewakili orang-orang dari luar Yahudi, dari luar dunia Yahudi, untuk menyaksikan peristiwa Yesus itu. Itu ya. Itu makna kelahiran Yesus, mengapa Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, lalu bagaimana kehadiran Yesus ini bisa menjadi penyelamat dunia, bukan hanya penyelamat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, tetapi sungguh menjadi penyelamat dunia. Oke, ini peristiwanya Yesus dibaptis dan dicoba, boleh nanti dilihat saja, dibaca saja kembali. Yang ini yang mungkin perlu saya tambahkan sedikit ya. Pada peristiwa kedatangan Yesus, itu sudah ada lebih dahulu Yohanes Pembaptis yang
membaptis orang-orang, kurang lebih ya mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus, ya. Nah, orang-orang itu kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang ini tadi, ini gambarannya ya. Yohanes Pembaptis itu perintis jalan, seorang yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi seseorang yang akan datang kemudian. Nah, yang akan datang kemudian itu adalah Yesus, gitu ya. Orang-orang pada zamannya itu datang ke Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis, mereka memberi diri dibaptis, termasuk Yesus pun datang kepadanya. Orang-orang yang dibaptis itu kemudian ketika keluar dari air sambil mengakukan dosa-dosa mereka sebagai tanda pertobatan, tanda penghapusan dosa. Ya. Nah, Yesus setelah dibaptis itu juga keluar dari air, tetapi tidak mengakukan dosa karena memang Yesus tak punya dosa. Lalu kalau begitu untuk apa Yesus dibaptis? Karena baptis itu adalah tanda pertobatan, ya. Kalau Yesus tidak punya dosa, mengapa Yesus dibaptis? Yesus yang adalah guru dan Tuhan, ya. Begini harus dilihat. Yesus mau dibaptis bukan karena ia menyesal dan bertobat. Karena memang sesungguhnya Yesus tidak punya dosa. Yesus mau dibaptis karena ia sanggup menjalankan tugasnya sebagai penebus. Ya. Jadi boleh dikatakan pembaptisan Yesus itu bukan sebagai penebusan dosa, tetapi pelantikan sebagai penebus oleh Bapanya. Ya. Yesus dilantik sebagai penebus oleh Allah Bapanya. Itu peristiwa dimaknai demikian. Ya. Oke. Apa buktinya bahwa Yesus itu penebus, Yesus itu putra Allah, ya. Sebagai bukti ketika Yesus dibaptis ada Roh Kudus turun atasnya dalam rupa burung merpati, ya. Kemudian juga ada suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Oke, sesudah dinobatkan sebagai penebus, tentu saja Yesus menjadi pelopor semua orang yang mau melepaskan diri dari kekuasaan dosa dan setan. Maka segera Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk berpuasa serta mengumpulkan kekuatan batin melawan setan. Ya. Ada peristiwa yang bisa dimaknai Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Itu bisa juga dilihat umat Israel menempuh perjalanan dari Mesir masuk ke tanah Kanaan itu juga membutuhkan waktu 40 tahun, ya. Di angka 40 ini secara biblis bisa dimaknai sebuah peristiwa persiapan untuk memasuki sebuah jenjang yang baru. Oke, kisah pencobaan Yesus di padang gurun itu dapat dilihat di sini ya, di Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia ada tertulis manusia bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya,
dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka Yesus berkata kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Itu 3 pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Yesus. Yang pertama itu soal makan dan minum, ya. Godaan pertama itu soal urusan perut, soal makan dan minum. Dan ya secara umum saya kira ini godaan yang paling sering kita alami, paling banyak dialami oleh umat manusia. Ya, peristiwa ini dapat ditarik begini. Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti, tetapi tidak menjawab, ya, saya akan mengubah batu jadi roti. Bukan karena Yesus tak bisa, bukan karena Yesus tidak bisa berbuat demikian. Kalau masih ingat, kita ingat kisah-kisah lain di kitab suci, Yesus menggandakan roti, kemudian 5 roti dan 2 ikan itu bisa dibuat jadi sedemikian banyak sehingga dimakan 5.000 orang itu masih lebih, sisanya masih terkumpul 12 bakul. Jadi sebetulnya hanya sekedar urusan makan minum terlalu remeh gitulah, terlalu kecil, gitu ya. Tetapi makna yang bisa dipetik dari peristiwa ini adalah Yesus tidak mau melakukan mujizat demi kepentingannya sendiri. Maka ketika orang kelaparan, dia memberi mereka makan dengan menggandakan roti. Tetapi ketika dirinya sendiri, dia punya cara untuk memuaskan lapar dan dahaganya. Ya, jadi Yesus datang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat manusia. Itu ditunjukkan dengan peristiwa ini. Ketika dia dicobai iblis, dia mampu melewati cobaan itu dengan tegas, dengan tegar. Dia mengatakan, dia menolak, ya, dengan berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian di peristiwa yang kedua, di pencobaan yang kedua, Yesus disuruh melompat dari hubungan bait Allah, lalu membuat banyak orang tuh kagum, gitu ya. Yesus tidak akan celaka karena malaikat itu juga tahu, iblis itu juga tahu bahwa Yesus tidak akan celaka karena ada malaikat-malaikat Allah yang akan menatangnya di atas tangan mereka sehingga kaki Yesus tidak akan terantuk pada batu. Pinter ini iblisnya nih, bukan kaleng-kaleng. Dia sudah mengenal baik itu siapa itu Yesus. Bagaimana kekuasaan Allah ada pada dirinya. Tetapi lagi-lagi Yesus tidak mau. Ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak mau mencari gengsi dengan membuat tontonan yang mengesankan. Artinya, Yesus tidak ingin pujian. Yesus tidak ingin orang bertepuk tangan sorak-sorai mengeluh-elukan kehebatannya. Ya. Bukan itu yang menjadi misinya datang ke dunia ini. Kemudian yang ketiga, Yesus ditawarkan kekuasaan harta duniawi, ya. Nah, tadi dibawa ke ke puncak gunung, lalu ditunjukkanlah kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Lalu iblis mengatakan, semuanya ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau sujud menyembah aku. Ya. Ini juga banyak terjadi di antara kita. Artinya kekuasaan, harta, posisi, jabatan itu sering menjadi incaran banyak orang.
Bahkan orang-orang bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai posisi tertentu itu, gitu ya. Nah, cobaan ini juga sudah pernah dialami terlebih dulu oleh Yesus, gitu ya. Yesus dicobai dengan sedemikian terjelas, tegas gitu ya. Tetapi lagi-lagi Yesus mampu melewati cobaan itu, gitu ya, dengan berkata, "Hanyalah iblis, hanya kepada Tuhanlah engkau harus berbakti." Gitu ya. Ini dimaknai bahwa Yesus tidak mau mencari kekuasaan. Nah, kalau Yesus mau mencari kekuasaan, apa sih kurang pada dirinya? Gitu ya. Yesus Allah kok, jadi kalau mau apa saja, mau menguasai sekian banyak kerajaan, Yesus mampu. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Bukan itu misi Yesus datang ke dunia ini. Tetapi Yesus justru ingin merajai hati semua manusia. Selanjutnya kita masuk ke peristiwa perjamuan terakhir, itu perjamuan Paskah Yesus bersama murid-muridnya. Sebagai orang Yahudi, Yesus mengikuti tradisi tata cara bangsa Yahudi dengan makan Paskah. Yesus juga melakukan itu bersama dengan murid-muridnya. Ya, peristiwa Paskah Yesus dengan murid-muridnya sebenarnya dalam tradisi Yahudi ya, mengenangkan peristiwa pembebasan umat Israel dari Mesir. Nah, peristiwa Paskah Yahudi ini juga dalam perjalanan sejarah keselamatannya itu berdekatan dengan peristiwa Paskah Kristus, peristiwa Paskah yang dirayakan oleh umat Kristiani. Dalam peristiwa itu juga terdapat pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai bentuk pelayanan, sebagai bentuk seorang pemimpin, seorang guru itu harus setia melakukan hal-hal kecil, melayani orang-orang termasuk melayani murid-murid. Kaki sebagai bagian tubuh yang paling rendah, paling bawah, lebih sering bersentuhan dengan kotoran, tetapi Yesus justru menyentuh, tidak hanya sekedar menyentuh, bahkan mencucinya, lalu membersihkannya, ngelap cucian itu dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ini bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Ini bentuk pelayanan yang sulit kita temui untuk pemimpin-pemimpin, untuk raja-raja zaman sekarang. Oke ya. Kemudian berikut sengsara dan wafat Yesus, peristiwa-peristiwanya itu bisa dilihat secara panjang lebar, urut-urutannya, walaupun tidak ada gambar, tapi kisahnya jelas itu ada di Injil. Keempat Injil mengisahkan peristiwa ini, tetapi agak lebih lengkap, itu kronologinya lebih lengkap itu ada di Injil Yohanes bab 18 sampai bab 19. Bisa dibaca di sana. Untuk yang Katolik, kisah sengsara ini secara lengkap dibacakan dalam perayaan hari Jumat Agung, mengenang wafat Kristus, ya. Itu pada peristiwa Jumat Agung itu ada Pasio, ya, untuk di gereja-gereja paroki itu biasa dinyanyikan, ya, yang inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Nah, itu bacaan Injilnya pada perayaan hari Jumat Agung itu, karena itu langsung 2 bab. Jadi lumayan panjang ini. Biasanya dinyanyikan oleh 3 atau 4 orang. Oke. Lalu, nih kita mau lihat makna sengsara dan wafat Yesus. Untuk peristiwanya silakan nanti bisa dibaca di Alkitab, terutama di keempat Injil ya. Kita mau coba agak lebih mendalam melihat maknanya. Makna sengsara dan wafat Yesus. Kematian Yesus sebagai konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Konsekuensi itu boleh dikatakan akibat logis, akibat langsung, ya, dampak logis dari sebuah tindakan, dari sebuah prinsip yang dipegang, ya.
Ya, Yesus datang mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Nah, pewartaannya itu tidak selalu ya, tidak selalu sesuai dengan keinginan oleh masyarakat pada zamannya. Banyak orang yang menentang dia karena kata-katanya, karena ajarannya itu mengganggu posisi kenyamanan tokoh-tokoh umat Yahudi pada zaman itu. Maka imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu merasa sangat terganggu dengan pengajaran-pengajaran dengan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Karena tokoh-tokoh itu sejak kedatangan Yesus akhirnya jadi seperti kalah pamor gitu ya, kurang pamornya ya. Nah, Yesus yang akhirnya mempunyai banyak murid diagung-agungkan oleh banyak orang, sementara tokoh-tokoh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat gitu ya, tokoh-tokoh bangsa Yahudi menjadi kurang diperhatikan oleh warganya, oleh umatnya. Ini menimbulkan kecemburuan. Nah, akhirnya mereka bagaimana mencari jalan untuk bisa menghukum mati Yesus. Ya, peristiwa itu dilihat begini. Kematian Yesus sebagai konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Yesus yakin bahwa dengan sikapnya yang konsekuen dan berani menghadapi maut, akan memberanikan semua murid dan pengikut-pengikutnya untuk di kemudian hari mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Ya. Menjadi pengikut Kristus itu gampang-gampang susah. Di tempat yang kita mayoritas mungkin agak mudah, agak nyaman gitu ya. Kita melakukan aktivitas perwujudan iman kita. Tetapi di tempat-tempat tertentu itu masih banyak orang yang teraniaya karena dia Katolik, gitu ya, karena dia pengikut Kristus. Terakhir itu ada peristiwa pembunuhan 4 orang. Mereka bukan Katolik tapi dari gereja Kristen lain, pengikut Kristus juga kan. Nah, mereka berempat itu satu keluarga dibunuh oleh kelompok aliran keras gitulah. Tuh. Jadi mereka-mereka ini boleh dilihat gitu ya, tergantung motivasinya, itu dapat dilihat sebagai martir pada zaman ini. Mereka ketika mereka itu mati dibunuh karena alasan iman, nah itu martir, gitu ya. Itu. Jadi boleh dikatakan konsekuensi sebagai pengikut Kristus itu kita juga harus rela menderita. Sebagaimana Yesus tidak hanya sekedar menderita secara fisik saja, tetapi secara fisik, secara psikis sekaligus. Karena peristiwa-peristiwa sengsara Yesus yang sedemikian luar biasa. Ya, itu. Maka dalam perjalanan sejarah gereja itu ada sekian banyak tokoh, sekian banyak orang kudus yang martir. Mereka itu mati dibunuh karena mempertahankan iman Kristianinya. Karena tidak mau banyak dan menumpuk, dan itu kemudian boleh dikatakan apa ya, menjauhi, merusak hubungan relasi yang baik antara Allah dengan umat manusia. Ya, maka Bapa kemudian mengutus putranya untuk menjadi penebus. Tadi peristiwa ketika Yesus dibaptis itu ia dilantik sebagai penebus. Dilantik sebagai penebus. Nah, ini wafat Yesus itu sebagai bentuk ketaatan. Jadi dia mau melakukan apa yang tadi dikatakan, ya, kata-kata pelantikan yang dibuat, gitu, yang dari Allah. Inilah anak yang kekasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Artinya Yesus datang ke dunia ini bukan atas misi pribadinya, tetapi sebagai misi menjalankan misi Allah.
melakukan segala kehendak Bapa. Maka Yesus menyadari bahwa kematian adalah bagian dari rencana Bapanya. Sabda yang dinyatakannya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka dalam situasi yang sedemikian berat dan sulit, Yesus setia pada kehendak Bapanya dan Ia taat sampai mati. Ya, kebangkitan. Kebangkitan Yesus kita rayakan pada hari raya Paskah. Memang peristiwa kebangkitan itu tidak secara umum gitu ya diketahui, tidak secara umum dilihat gitu ya. Maka ketika kita baca dalam kitab suci, Yesus bangkit itu tidak ada yang persis melihat bagaimana dia membuka matanya, kemudian melepaskan ikatan-ikatan pada kain kafan yang membalut tubuhnya, kemudian bangun lalu keluar dari kubur itu ya. Persisnya tidak ada yang lihat ya. Tetapi tanda-tanda mujizat-mujizat, penampakan-penampakan yang terjadi yang menunjukkan bahwa Yesus hidup. Ya, ini boleh dilihat ini kesaksian para rasul dan penginjil. Ya, Yesus bangkit itu kan kita tahu dari kesaksian para rasul dan para penginjil itu. Ya, kalau misalnya mereka itu ngarang cerita, ngarang kisah begitu, oh punya Pak Heri. Kalau misalnya mereka itu ternyata ngarang kisah cerita itu kayak dongeng begitu, bagaimana ini? Ya, itu alasannya. Para rasul, para penginjil itu orang-orang sederhana, orang-orang kecil yang menyampaikannya juga dengan cara yang sederhana, tidak berbelit-belit dan apa adanya. Itu jadi alasan mengapa kisah mereka, cerita mereka itu boleh dipercaya, dapat dipercaya, bahkan sangat bisa dipercaya bahwa Yesus bangkit itu peristiwa benar terjadi, bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar kisah karangan para rasul, gitu ya. Lalu berikut penampakan-penampakan. Artinya bukti bahwa Yesus bangkit itu juga bisa dilihat dari penampakan-penampakan. Yang dapat dilihat itu hanya kubur kosong dengan kain peluh yang tertinggal di dalamnya. Ya, tetapi mereka yang meninjau makam Yesus mendapat penampakan malaikat, ya, yang memberitahukan kepada mereka untuk kembali ke Yerusalem dan di sana mereka akan berjumpa dengan Dia. Ada sekian peristiwa penampakan yang bisa kita saksikan dalam kitab suci, dalam Alkitab. Arti kebangkitan. Kebangkitan itu menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Semasa hidupnya Yesus pernah membangkitkan orang. Misalnya anak muda di Nain, gitu ya. Kemudian peristiwa kebangkitan berikutnya itu ada Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Jadi saya mikirnya sederhana, orang lain tuh bisa dia bangkitkan. Masa sih dirinya sendiri tak bisa, gitu ya. Maka peristiwa kebangkitan Yesus itu Yesus bangkit, bukan Yesus dibangkitkan, tapi Yesus bangkit. Artinya pribadi Yesus itu karena Allah dan manusia, manusia dan Allah sekaligus, maka peristiwa-peristiwa Allah yang mungkin di luar jangkauan nalar manusia itu bisa terjadi pada Yesus, gitu ya. Lah dia Allah kok, gitu ya. Nah, ini maka artinya kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Selama hidupnya, selama hidup dari lahir sampai tumbuh, kemudian remaja, dewasa, bersama dengan murid-muridnya keliling di Galilea, Nazaret, mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Itu orang hanya melihatnya sebagai manusia biasa, gitu ya. Tetapi dengan kebangkitannya,
para murid kemudian sampai pada titik, oh iya ya, benar, gitu ya. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkannya sebelum ini menunjukkan bahwa Yesus Allah, gitu ya. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, untuk apa kita percaya sama Dia? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita, gitu ya. Tapi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, layak diimani, layak dipercaya. Karena ketika kita mengimani Allah yang bangkit itu, Kristus yang bangkit itu, kita juga akan bangkit bersama Dia. Kebangkitan membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh Sang Juru Selamat. Bagaimana mungkin seseorang mampu menyelamatkan orang lain kalau orang dirinya sendiri tak mampu ia selamatkan? Ya, kata-kata penjahat yang disalibkan bersama Yesus, gitu ya, sebelah kirinya itu kan seperti menantang ketika mereka bersama-sama di atas salib. Itu seperti nantang, jika engkau anak Allah, turunkanlah dirimu dari salib, dan kami juga. Kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami juga. Itu kan menantang, gitu ya. Nah, Yesus tidak secara tegas menjawab, gitu ya. Tetapi peristiwa sesudahnya, peristiwa kebangkitan itu menunjukkan itu. Artinya, ketika ia mampu bangkit karena kealahannya sendiri, ia mampu menjadi penyelamat untuk seluruh umat manusia, ya, yang berkenan kepadanya. Berikut kebangkitannya menjadi nyata bahwa Yesus berhasil dalam karya penyelamatannya. Oke, artinya semua peristiwa, semua tahap itu dilalui sampai pada peristiwa kebangkitannya. Ya, Yesus berhasil dalam karya penyelamatannya. Memang agak rumit, agak sedikit rumit ya memahami ini, ya. Karena dalam kacamata kita, dalam pandangan manusia sekarang, seseorang itu dinyatakan menang, dinyatakan sukses, dinyatakan berhasil kalau dia sampai pada akhir dia masih tetap bertahan, gitu ya. Jadi kalau misalnya dua orang berkelahi atau tinju misalnya, pertandingan tinju gitu ya, pemenangnya itu ditentukan ketika orang itu mampu bertahan sedangkan lawannya, musuhnya itu jatuh, ya. Dalam dunia peperangan juga demikian. Sekelompok orang itu dinyatakan menang perang kalau mereka mampu bertahan dan musuh-musuhnya itu binasa atau menyerah, gitu ya. Tetapi beda dengan peristiwa Yesus, gitu ya. Justru Yesus mati secara fisik, gitu ya. Tubuh manusiawinya mati, gitu ya. Tetapi ia berhasil dalam karya penyelamatannya dengan peristiwa kebangkitannya, gitu ya. Dengan bangkit kan Yesus hidup kembali, gitu ya. Nah, disitulah peristiwa kealahan muncul sempurna. Kemenangannya atas maut sekaligus merupakan kemenangan atas setan dan dosa, gitu ya. Kemudian sabda dan ajaran Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang dikaryakan selama hidupnya, selama hadir di dunia ini, itu disetujui, diaminkan oleh Bapa, gitu ya. Maka peristiwa-peristiwa itu mampu dilewati oleh Yesus. Arti kebangkitan itu bagi hidup kita bisa lihat begini. Peristiwa kebangkitan itu sebagai bentuk solidaritas Allah terhadap umat manusia. Solidaritas Allah terhadap umat manusia. Ya. Solidaritas, solider, itu seperasaan, sepenanggungan. Dengan datang ke dunia, Yesus mau turut merasakan apa yang dirasakan oleh umat manusia. Itu solider, kan? Solidaritas. Ya. Kalau enggak,
Ya untuk apa sih Allah mau repot-repot turun ke dunia menjadi seorang manusia, lahir dalam tempat yang sangat sederhana, mengalami berbagai peristiwa pencobaan, disiksa, dihukum mati dengan cara disalib, penderitaan yang luar biasa dialami gitu ya. Bahkan peristiwa yang paling menakutkan bagi umat manusia, yaitu kematian, juga dialami oleh Yesus. Ya. Tetapi justru itu Yesus ingin menunjukkan solidaritas yang luar biasa dengan umat manusia. Tetapi solidaritas atas peristiwa ini bisa dimaknai bolak-balik, timbal balik gitu. Jadi dengan menjadi manusia, Allah mau turun ke dunia menjadi sama dengan kita. Tapi dengan bangkit, dengan hidup kembali, kita yang penuh dosa, kita yang dikuasai setan dan maut, itu bisa juga bangkit bersama dengan Dia, ya. Jadi dengan bangkit, Yesus menunjukkan jalan menuju Bapa. Dengan demikian, orang-orang yang percaya kepadanya itu juga mengikuti jalan yang dibuat oleh Yesus itu. Jalan perdamaian yang dibuat oleh Yesus antara manusia dengan Allah. Manusia kembali kepada Allah. Itu solidaritas timbal balik yang ditunjukkan oleh Yesus. Lalu yang kedua, kebangkitan Yesus memperkuat iman kita akan Dia. Kebangkitan Yesus juga mempengaruhi hidup kita masing-masing. Kita tidak lagi dipandang bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan, ya. Kemudian kebangkitan kita terjamin, baik kebangkitan rohani karena kita dalam persatuan dengan Tuhan, maupun kebangkitan badani kita di kemudian hari. Kemudian berikutnya kebangkitan Yesus, dengan kebangkitan Yesus kita memiliki harapan bahwa hidup kita nanti juga akan mulia seperti hidup Yesus yang sudah bangkit, ya. Itu beberapa arti kebangkitan Yesus bagi hidup kita. Dalam tradisi gereja Katolik itu setelah 40 hari Yesus bangkit, itu kemudian Yesus naik ke surga. Ya. Pada hari itu Yesus menampakkan diri kepada para murid dan berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya, itu peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ini biasanya kalau di hari raya kenaikan, nah ini bacaannya. Setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian itu Roh Kudus turun atas para rasul. Dengan peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul ini, para murid kemudian memiliki keberanian untuk mewartakan tentang Kristus. Mereka berani berkhotbah. Maka dikisahkan dalam kisah para rasul itu, Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu kemudian berkhotbah, berapi-api, mewartakan tentang Kristus yang bangkit, dan pada hari itu ada ribuan orang yang dibaptis. Ini peristiwa ini boleh dikatakan sebagai awal mula gereja. Peristiwa Pentakosta boleh dikatakan sebagai kelahiran gereja. Oke, demikian untuk materi kali ini. Nanti berikutnya kita masuk ke peristiwa-peristiwa lain setelah peristiwa wafat, kebangkitan Yesus, kenaikan ke surga, dan turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Pertemuan berikut kita akan sedikit masuk melihat tentang gereja sebagai persekutuan orang beriman yang percaya kepada Kristus. Demikian untuk hari ini, mari kita akhiri dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.